Topik mengenai status Roh Kudus memang hangat digunakan untuk menentang iman Kristen oleh oknum atau kelompok tertentu. Mereka berargumen bahwa Roh Kudus hanyalah kekuatan ilahi, bukan pribadi Allah yang sejajar dengan Bapa dan Anak. Serangan ini tidak hanya datang dari kelompok di luar kekristenan, tetapi juga dari beberapa sekte yang mengklaim berpegang pada Alkitab. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang Kristen untuk memahami siapa Roh Kudus yang sebenarnya berdasarkan kesaksian Alkitab, logika teologis, dan tradisi gereja mula-mula. Inilah dia fakta Alkitab. 1. Roh Kudus disebut Allah dalam Alkitab. Salah satu bukti terkuat bahwa Roh Kudus adalah Tuhan terdapat dalam Kisah Para Rasul 5, ayat 3-4. Dalam peristiwa Ananias dan Safira, Rasul Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Di sini, mendustai Roh Kudus disamakan dengan mendustai Allah. Ini adalah bukti eksplisit bahwa Roh Kudus bukan hanya kekuatan impersonal, tetapi benar-benar Tuhan sendiri. 2. Roh Kudus memiliki sifat keilahian. Hanya Tuhan yang memiliki sifat Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Hadir. Dan Roh Kudus menunjukkan semua sifat ini. Roh Kudus Maha Tahu. Roh Kudus mengetahui pikiran Allah, yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. 1 Korintus 2, ayat 10-11. Roh Kudus Maha Hadir. Tidak ada tempat di mana manusia bisa bersembunyi dari Roh Kudus. Mazmur 139, ayat 7-8. Maha Kuasa. Roh Kudus memiliki kuasa untuk menyebabkan kelahiran Yesus tanpa hubungan biologis, suatu tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Lukas 1, ayat 35. Jika Roh Kudus memiliki semua sifat ini, maka secara logis Roh Kudus adalah Tuhan.